Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama, ICBP yang ditutup dengan 9.900 menguat 1,02%. Asing masih net sell. ICBP didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, ICBP jebol 10.000. Jadi indikasi lemah nggak? Sebenarnya belum lemah. Kenapa? Karena baru 1%, bisa aja balik arah. Kita lihatlah Senin Selasa ya, atau minggu depan konfirmasinya. Kalau dia minggu depan balik ke atas 10.000 aman. Targetnya Agustus, trendline downtrendnya ini 11.000 itu ya. Kita lihat sebulan. Yang penting minggu depan balik dulu ke atas 10.000. Jangan sampai dead cat bond. Kalau dia balik lagi dan turun lagi, membentuk low baru, udahlah, downtrend, dead cat bond ke bawah. Ya, itu aja untuk ICBP. Lanjut, INDF yang ditutup dengan 8.475 terkoreksi 0,58%. Asing net sell. Kalau dilihat di box resminya INDF didistribusi. INDF masih aman selama di atas 8.400 ya. Dia sempat rebound ya. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal 31 hari Kamis dari 8.500, 8.400 ke 8.800. Lumayan ya, 4% lebih dia naik. Selamat kalau Bapak Ibu ada yang take profit, dan kalau yang masih hot saja, sabar. Ya memang seperti itu. Gak bisa Bapak Ibu sempurna, gak bisa juga Bapak Ibu tahu hari itu dia naik apakah langsung turun, gak ada yang tahu. Tapi ya itu kembali ke bersyukuran. Atau berapa plan Bapak Ibu? Saya sih targetnya 4-5%, saya bungkus lah. Kalau bisa dapat sehari, ya udah, rezekinya itu. Kebetulan esokannya turun, mungkin dia akan buyback lagi Senin. Ya. Tapi apa yang menjadi kerugian dia kalau target dia cuma 4-5% take profit? Ya kalau sahamnya terus naik, dia ketinggalan. Ya itu kuncinya itu Bapak Ibu sendiri tuh. Kalau target pengen profit besar, ya takutnya yang di bawah seperti ini, naik turun. Iya kalau naik turun tapi naik. Tapi kalau naik turun tiba-tiba jebol 8.000, pusing kan? Ya itu. Jadi INDF kalau panasnya masih aman, masih ke atas Agustus. Ya pokoknya hijau lah, Senin hijau mantap. 1%, 2% aja udah mantap. Target 9.200 ya. Kenapa? Karena ya kalau saya lihat INDF bisa all time high. Di Agustus nih bisa all time high. Kita lihat INDF. Lanjut, UNPR yang ditutup dengan 1.770 menguat 3,5%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya UNPR akumulasi. Langsung saja ke teknikannya UNPR berhasil rebound dan sudah mencapai hampir target 2 kami 1.800 1.840. Gak percaya? Nih buktinya. Kami beli hari Senin apa hari Selasa tuh. Waktu dia di bawah nih kami beli di 1.500-an. Dan tanggal 30 Juli malam itu rilis laporan keuangannya itu laba turun. Tapi lihat Bapak Ibu, nggak masuk akal kan? Nggak masuk logika juga. Ya itu memang market nih ada keajaiban, ada yang nggak masuk akal. Tiba-tiba bandar kepikiran untuk narik barang, padahal laba turun. Harusnya kan dibuang tuh, seperti HMSP. Kan dibuang tuh HMSP karena tahu laba turun. Dari 600 dibuang ke 550. Nah ini kenapa tiba-tiba ditarik naik? Ya itulah namanya. Nah itu gunanya trading plan. Kalau memang dia turun ya tinggal cut loss. Ibarat seperti itu nih. Kami beli itu risknya kecil, nggak nyampe 4% kami ke risknya. 4,5% apa ya gitu. Dan ya sekarang floating profit lumayan nih. Ya 14% ini buktinya. Dan kalau Bapak Ibu yang baru mau beli gimana nih? Cut loss-nya jauh nggak usah. Pakai ini aja 1680, jangan jebol. Kalau minat ya. Ya cut loss-nya dalam kalau beli harga sekarang. Ya ke Bapak Ibu belinya harga tinggi. Saya nggak pakai cut loss. Sabar tunggu kalau terus turun. Itu aja kuncinya. Targetnya 1.800 kemungkinan besar diuji sampai 1.850 minggu depan. Time frame bulanan kita lihat. Apakah mulai pembalikan arah? Ya kalau menurut saya ini pembalikan arah. Karena ada candle bullish engulfing bulanannya harusnya bagus. Berarti di Agustus ini peluang naik. Bagus. Ini potensi besar diuji nih. 1.850 di minggu depan. Di Agustus. Apakah tembus kita lihat ya. Yang pastinya kalau nggak tembus 1.850 1.800 itu sideways dia. Belum lah kalau tiba-tiba turun nggak, potensinya masih sideways. Jadi kemungkinan besar sideways-nya di range 1.600
90 atau 1700 resisten 1850. Nah, di TikTok arah ini kemungkinan besar ya untuk UNPR. Itu aja untuk UNPR. Lanjut HMSP yang ditutup dengan 545 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asignet buy. Kalau bukan semuanya HMSP didistribusi. Langsung saja ke tekniknya HMSP. Ini gara-gara sentimen laporan keuangannya anjlok ya. Dia tiba-tiba dibuang asing. Nah, yang seperti ini nih yang ya sesuai logika kan. Laba turun, pendapatan turun, dibuang. Tapi ya tadi yang nggak logika tuh UNPR. Laba turun tiba-tiba sahamnya naik berapa? 14%. 2 hari. Nah itu yang nggak masuk logika ya. Ya market nih memang nggak ada yang pasti. Kalau Bapak Ibu berharap market nih seperti dunia kerja yang pasti profit, pasti untung, pasti rugi, sehari pasti dapat sekian, nggak bisa. Itu namanya market nih ya nggak ada kepastian. Jadi untuk HMSP saya ada cut loss juga ya. Perkiraan saya sideways nih ditarik naik consumer good minggu ini, ternyata dibuang. Udahlah ya. Jadi saat ini HMSP belum dulu. Kalaupun tadi karibon biasa, jangan dibeli dulu saat ini HMSP. Lanjut GGRM yang ditutup dengan 8.875 menguat 0,56%. Asignet buy. Kalau bekasnya GGRM didistribusi. GGRM disupport, mudah-mudahan rebound ya. Kita lihat aja minggu depan. Pokoknya kalau Bapak Ibu tertarik yakin, cuman tahu sendiri lah, labanya juga turun GGRM dan belum ada gebrakan baru. Seperti apa bisnisnya, apakah masih di rokok atau ada bisnis lain, ya itu jadi pertimbangan juga. Pokoknya yang penting jangan jebol 8.700. Jebol itu ya buang aja lah. Kalau Bapak Ibu yakin ada potensi rebound dia 1-2 hari ke depan, minggu depan maksudnya. GGRM. Kalau saya skip. Lanjut WIM yang ditutup dengan 770 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asignet buy. Kalau bekasnya WIM didistribusi. Langsung saja ke teknikanya WIM belum, kecuali minggu depan tembus 790. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalau di bawah itu jangan, karena bisa jadi lanjut turun sampai 660. Itu aja dulu untuk WIM ya, belum menarik. Lanjut Mayor yang ditutup dengan 2.280 menguat 2,24%. Asignet buy. Kalau bekasnya Mayor akumulasi. Mayor mantep nih, mantul dari 2000 ya. Dan rebound akumulasi, target selanjutnya 2400 ya. Kalau beli sekarang ya ini pakai aja supportnya 2200 tuh, jangan jebol, udah simple analisanya. Kenapa? Karena berhasil ditembus. Itu kan neckline persimpangan jalan, ini juga bisa dibilang double bottom. Mana persimpangan jalannya dulunya itu support, mana support nih. Kalau Bapak Ibu tahu, nih support, jebol. Pas dia retest itu jadi resisten. Nah ini jangan jebol. Kalau mau pakai stop loss tapi disclaimer ya, tergantung Bapak Ibu ya, cut loss aja misalnya di 2160, 2170. Jangan bertanya gimana kalau habis cut loss dia naik ya. Market tuh ya memang kadang seperti itu. Tapi apakah sering? Enggak. Ini contohnya. Ada nggak dia jebol? Tarik akhirnya jebol melorot kan. Jadi ya kembali ke masing-masing lah ya untuk Mayor. Kalau Panacea minggu depan ada peluang lah 2400. Harusnya belum sih jebol. Kecil kemungkinan kalau false break tiba-tiba minggu depan jebol lagi 2200. Kecil kemungkinan. Lebih cenderung sideways untuk naik 1400 minimal arah Mayor. Apalagi ada akumulasi Mayor. Lanjut Cleo yang ditutup dengan 570 menguat 1,78%. Asignet buy. Kalau di broker semuanya Cleo didistribusi. Cleo ya belum kemana-mana, sama seperti analisa saya sebelumnya. Cleo sih sudah selesai proyeknya. Jadi naik-naik tipis, turun-turun tipis aja. Jadi untuk dia menembus 650-nya kayaknya berat. Susah untuk ditembus lagi. Jadi lebih cenderung sideways dan kembali turun. Kalau pandangan saya sih lebih cenderung seperti ini. Berat dia kalau mau naik ke 7.800 ya. Target saya tuh kembali ke area ini nih. 400-an. Kemungkinan besar ya ke 400-an. Kalau di bawah itu sih kayaknya enggak lah. 400-an. 450-400 tuh. Nah kesini kemungkinan besar. Tapi ya belum pasti juga ya. Kita lihat aja ke depannya. Ya kalau Bapak Ibu masih yakin dengan fundamentalnya silahkan di hot. Itu beda cerita kalau fundamental. Tapi ya itu. Saat ini kalau secara fundamental Cleo overprice ya. Jadi itu aja dulu untuk Cleo. Lanjut ULTJ yang ditutup dengan 1300 menguat 0,38%. Asik dead sell. Kalau di bekasnya ULTJ akumulasi. ULTJ disupport nih. Risknya berapa? 2,5% aja. Jebol ya. Target reboundnya kalau jalan di Agustus 1400. Kita lihat ULTJ. Itu aja, nggak usah panjang lebar tuh analisanya. Apa yang mau dianalisa? MACD dead cross mengarah ke bawah, volume nggak terlalu signifikan. Ya pakai aja kita support resisten klasik, simple. Kalau feelingnya ada di ULTJ
tinggal cut loss kalau jebol 1285. Udah 1270 lah, 2,5% cut loss saja udah. Gak usah tanya gimana kalau habis cut loss naik. Aduh, pusing kalau ditanya kayak gitu terus ya. Gak usah pakai stop loss kalau gitu, tunggu. Tapi kalau sahamnya terus turun ya sabar, kuncinya sabar. Kuncinya tuh cuma sabar atau pakai cut loss. Itu ya, WTJ. Lanjut, Cimori yang ditutup dengan 5.050 menguat 1,2%. Asing net buy. Kalau bekerjanya Cimori di distribusi. Cimori laporan keuangannya kalau nggak salah bagus ya, dan di respon market naik. Cuman sayangnya nih di level-level yang dia kayaknya kesusahan menembus, sudah ekor-ekor panjang di atas. Tapi seharusnya kalau minggu depan ada koreksi, palingan nutup gap 4750 spek buy. Kalau dia ada koreksi, kalau Bapak Ibu yakin dengan Cimori, ada feeling dengan Cimori, spek buy. Stop loss jebol 4750. Dah 4.700. Bisa cicil dari 4.900, 4.800, 4.700 buang. Kalau minat ya. Tapi disclaimer, Cimori. Potensi tembus gak? Kalau market mendukung, tembus nih 5.000. Menurut saya ini awal bangkit kemungkinan besar. Tapi ya bisa koreksi dulu, terus baru bangkit. Ya, target selanjutnya 5.800. Catatan ya, catatan jangan jebol. Kalau mau cepet jangan jebol 4.750. Kunci Cimori untuk depan. Untuk minggu depan. Lanjut. Aisa yang ditutup dengan 125 terkoreksi 0,79%. Asing net sell. Kalau box resminya Aisa di distribusi. Aisa, waduh jelek Aisa. Belum, potensi aja dulu. Ini pola cup and handle terbalik. Kalaupun teknik rebound, mungkin bisa rebound, nggak bisa rebound. Bisa, tapi terbatas. Jangan berharap profit lebar dulu. Coba antri 121 sampai 118, 117, 116 buang. Targetnya nggak usah mulu-mulu, 130 aja udah bagus kalau bisa ke situ ya. Kalau misalnya dia turun, spek buy dan paling seperti ini gambarannya. Ini saya perbesar. Turun dan ya rebound. Kecil kemungkinan kalau langsung melorot dalam. Pasti teknik rebound dia pas mengarah ke gapnya nih. Ya, untuk Aisa. Yang terakhir, Hoki yang ditutup dengan 88 menguat 1,14%. Asing net buy. Hoki di distribusi. Hoki jangan jebol berapa? 85 aja. Udah 83 buang. Dari sekarang berarti 5,5% ya. Ya itulah. Target 100 kalau jalan minggu depan. Kita lihat pokoknya minggu depan kalau di atas 90, 100 arahnya. Peluang besar. Kalau lewat 90, minggu depan 100 arahnya. Ya, Hoki. Support 8886 itu jangan jebol. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bertanda bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.